Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herdianto Simanjuntak dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh dengan NIM 22032086. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian yang berjudul Good Agricultural Practice atau disingkat dengan GAP. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai Good Agricultural Practice atau yang disingkat dengan GAP. Di mana Good Agricultural Practice atau GAP merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani yang memberikan keuntungan ekonomi bagi petani itu sendiri. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai Good Agricultural Practice atau yang disingkat dengan GAP. Di mana Good Agricultural Practice atau GAP merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani yang memberikan keuntungan ekonomi bagi petani itu sendiri. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang tujuan utama dari GAP. Yang pertama, menjamin produk aman dikonsumsi dengan mengurangi risiko mikroba, residu kimia, serta kontaminan fisik. Kemudian tujuan yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Yang ketiga, melindungi lingkungan dengan penggunaan input yang efisien dan mengurangi pencemaran. Yang selanjutnya, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Dan yang terakhir, meningkatkan akses pasar lewat kepatuhan pada standar dan sertifikasi. Di mana dari beberapa poin ini, kita akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama, menjamin produk aman dikonsumsi. Di mana produk yang aman dan untuk dikonsumsi itu adalah produk yang tidak terpapar dan tidak terkontaminasi oleh risiko mikroba, kemudian zat-zat kimia berbahaya, ataupun produk pertanian yang mempunyai cacat fisik. Misalnya itu ada luka atau ada goresan di sekitar produk pertanian. Kemudian yang kedua itu menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Nah, untuk memasarkan produk, apalagi di pasar domestik dan internasional, kita harus memiliki kualitas dan konsistensi produk, di mana artinya itu dalam proses pemasaran pasti konsumen apalagi di tingkat internasional itu memiliki standar mutu untuk produk-produk yang ingin mereka beli atau mereka konsumsi, khususnya di pasar-pasar domestik dan internasional. Dan di poin ketiga itu ada melindungi lingkungan, di mana tujuan utama dari GAP atau Good Agriculture Practice ini atau pertanian berkelanjutan juga bertujuan untuk melindungi lingkungan melalui penggunaan input yang efisien serta mengurangi pencemaran. Nah, pertanian berkelanjutan ini bertujuan untuk melindungi kesuburan tanah serta tidak melakukan pencemaran atau menimbulkan pencemaran melalui praktik-praktik pertanian, baik itu dari mulai budidaya hingga ke pengolahan. Kemudian yang selanjutnya itu melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Nah, salah satu tujuan utama dari GAP itu pekerjanya harus memiliki kesehatan dan bekerja dengan selamat, di mana itu dapat diatur melalui aturan standar kerja atau aturan keselamatan pekerja. Kemudian yang selanjutnya itu meningkatkan akses pasar melewati kepatuhan pada standar sertifikasi. Nah, sebuah produk pertanian yang bisa dikatakan
memiliki sertifikasi GAP itu akan lebih mudah untuk dipasarkan dan akses pasarnya juga lebih meningkat dan lebih besar. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang tujuan utama dari GAP. Yang pertama, menjamin produk aman dikonsumsi dengan mengurangi risiko mikroba, residu kimia, serta kontaminan fisik. Kemudian tujuan yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Yang ketiga, melindungi lingkungan dengan penggunaan input yang efisien dan mengurangi pencemaran. Yang selanjutnya, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Dan yang terakhir, meningkatkan akses pasar lewat kepatuhan pada standar dan sertifikasi. Di mana dari beberapa poin ini, kita akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama, menjamin produk aman dikonsumsi. Di mana produk yang aman dan untuk dikonsumsi itu adalah produk yang tidak terpapar dan tidak terkontaminasi oleh risiko mikroba, kemudian zat-zat kimia berbahaya, ataupun produk pertanian yang mempunyai cacat fisik. Misalnya itu ada luka atau ada goresan di sekitar produk pertanian. Kemudian yang kedua itu menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Nah, untuk memasarkan produk, apalagi di pasar domestik dan internasional, kita harus memiliki kualitas dan konsistensi produk, di mana artinya itu dalam proses pemasaran pasti konsumen apalagi di tingkat internasional itu memiliki standar mutu untuk produk-produk yang ingin mereka beli atau mereka konsumsi, khususnya di pasar-pasar domestik dan internasional. Dan di poin ketiga itu ada melindungi lingkungan, di mana tujuan utama dari GAP atau Good Agriculture Practice ini atau pertanian berkelanjutan juga bertujuan untuk melindungi lingkungan melalui penggunaan input yang efisien serta mengurangi pencemaran. Nah, pertanian berkelanjutan ini bertujuan untuk melindungi kesuburan tanah serta tidak melakukan pencemaran atau menimbulkan pencemaran melalui praktik-praktik pertanian, baik itu dari mulai budidaya hingga ke pengolahan. Kemudian yang selanjutnya itu melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Nah, salah satu tujuan utama dari GAP itu pekerjanya harus memiliki kesehatan dan bekerja dengan selamat, di mana itu dapat diatur melalui aturan standar kerja atau aturan keselamatan pekerja. Kemudian yang selanjutnya itu meningkatkan akses pasar melewati kepatuhan pada standar sertifikasi. Nah, sebuah produk pertanian yang bisa dikatakan memiliki sertifikasi GAP itu akan lebih mudah untuk dipasarkan dan akses pasarnya juga lebih meningkat dan lebih besar. Slide yang berikutnya itu adalah market trends and opportunities yang disingkat dengan tren pasar dan kesempatan dalam sebuah pasar. Di mana yang pertama itu kualitas produk, memastikan produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, keamanan pangan, di mana mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan pangan. Yang ketiga, lingkungan, mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Dan yang selanjutnya sosial, memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir itu ekonomi, meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani. Di sini kita akan membahas satu persatu. Mana yang pertama itu tren pasar itu dan kesempatan pasar itu bisa dibangun melalui kualitas produk, di mana petani harus memastikan bahwa produk mereka adalah produk yang berkualitas dengan menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi dan tidak terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya seperti zat kimia ataupun residu kimia dan zat lainnya. Kemudian yang kedua itu keamanan pangan, di mana dengan mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan pangan.
di mana melalui praktik pertanian berkelanjutan sudah pastinya produk pertanian yang dihasilkan itu akan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi dan sudah pasti terhindar dari keracunan pangan. Yang selanjutnya itu adalah lingkungan, di mana kita harus mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan, yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan pupuk kimia, di mana ketika menggunakan pupuk berbahan kimia harus menggunakan dengan sesuai dosis dan tidak melakukan praktik-praktik pertanian yang berdampak pada lingkungan, misalnya itu melakukan penebangan liar dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya sosial, di mana dengan memperhatikan hak pekerja dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ekonomi, di mana meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani. Nah, dari sisi ekonomi ini, efisiensi dan keuntungan petani itu akan ditingkatkan melalui penerapan GAP ini, di mana ketika sertifikasi GAP dan praktik pertanian berkelanjutan telah diterapkan, maka produk yang dihasilkan itu akan baik secara kualitas, kemudian mendapatkan pasar dan konsumen yang lebih banyak lagi. Slide yang berikutnya itu adalah market trends and opportunities, yang disingkat dengan tren pasar dan kesempatan dalam sebuah pasar. Di mana yang pertama itu kualitas produk, memastikan produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, keamanan pangan, di mana mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan pangan. Yang ketiga, lingkungan, mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Dan yang selanjutnya sosial, memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir itu ekonomi, meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani. Di sini kita akan membahas satu persatu. Mana yang pertama itu tren pasar itu dan kesempatan pasar itu bisa dibangun melalui kualitas produk, di mana petani harus memastikan bahwa produk mereka adalah produk yang berkualitas dengan menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi dan tidak terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya seperti zat kimia ataupun residu kimia dan zat lainnya. Kemudian yang kedua itu keamanan pangan, di mana dengan mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan pangan, di mana melalui praktik pertanian berkelanjutan sudah pastinya produk pertanian yang dihasilkan itu akan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi dan sudah pasti terhindar dari keracunan pangan. Yang selanjutnya itu adalah lingkungan, di mana kita harus mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan, yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan pupuk kimia, di mana ketika menggunakan pupuk berbahan kimia harus menggunakan dengan sesuai dosis dan tidak melakukan praktik-praktik pertanian yang berdampak pada lingkungan, misalnya itu melakukan penebangan liar dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya sosial, di mana dengan memperhatikan hak pekerja dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ekonomi, di mana meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani. Nah, dari sisi ekonomi ini, efisiensi dan keuntungan petani itu akan ditingkatkan melalui penerapan GAP ini, di mana ketika sertifikasi GAP dan praktik pertanian berkelanjutan telah diterapkan, maka produk yang dihasilkan itu akan baik secara kualitas, kemudian mendapatkan pasar dan konsumen yang lebih banyak lagi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari GAP. Yang pertama itu keamanan pangan atau food safety, dengan identifikasi dan meminimalisir bahaya. Kemudian yang selanjutnya itu kualitas produk, dengan pengendalian mutu sepanjang rantai produksi. Kemudian yang selanjutnya itu sustainability dari input yang dihasilkan serta memperhatikan sumber daya. Dan yang selanjutnya itu kesejahteraan pekerja dan sosial melalui keselamatan kerja dan upah yang wajar. Dan yang selanjutnya itu traceability dan dokumentasi, di mana dengan melakukan catatan lengkap untuk tiap batch atau lot.
Kemudian pendekatan berbasis risiko dan bukti dengan melakukan pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip GAP yang akan kita bahas satu-satu mulai dari keamanan pangan. Di mana keamanan pangan ini bisa tercipta melalui peminimalisan bahaya terhadap produk pertanian yang telah dipanen. Kemudian yang selanjutnya itu kualitas produk dengan mengandalkan mutu sepanjang rantai produksi. Ketika melakukan produksi sebuah produk, kita harus melakukan pengendalian melalui pengontrolan dan pengawasan sepanjang rantai produksi. Mulai dari awal produksi hingga akhir produksi kita harus melakukan pengontrolan dan pengawasan. Kemudian yang selanjutnya itu ada manajemen sumber daya dan sustainability dari input. Yang selanjutnya kesejahteraan pekerja dan sosial dengan menerapkan peraturan mengenai keamanan dan keselamatan kerja serta kesejahteraan itu dapat dihasilkan melalui pemberian upah yang wajar kepada setiap pekerja. Selanjutnya traceability dan dokumentasi, di mana setiap proses produksi itu dilakukan pencatatan terkait hal-hal apa yang dilakukan dan hal-hal apa yang menjadi ancaman bagi proses produksi tersebut dan melakukan pendekatan proses risiko dan bukti dengan melakukan pemantauan dan perbaikan berkelanjutan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada proses produksi di setiap. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari GAP. Yang pertama itu keamanan pangan atau food safety dengan identifikasi dan meminimalisir bahaya. Kemudian yang selanjutnya itu kualitas produk dengan pengendalian mutu sepanjang rantai produksi. Kemudian yang selanjutnya itu sustainability dari input yang dihasilkan serta memperhatikan sumber daya. Dan yang selanjutnya itu kesejahteraan pekerja dan sosial melalui keselamatan kerja dan upah yang wajar. Dan yang selanjutnya itu traceability dan dokumentasi, di mana dengan melakukan catatan lengkap untuk tiap batch atau lot. Kemudian pendekatan berbasis risiko dan bukti dengan melakukan pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip GAP yang akan kita bahas satu-satu mulai dari keamanan pangan. Di mana keamanan pangan ini bisa tercipta melalui peminimalisan bahaya terhadap produk pertanian yang telah dipanen. Kemudian yang selanjutnya itu kualitas produk dengan mengandalkan mutu sepanjang rantai produksi. Ketika melakukan produksi sebuah produk, kita harus melakukan pengendalian melalui pengontrolan dan pengawasan sepanjang rantai produksi. Mulai dari awal produksi hingga akhir produksi kita harus melakukan pengontrolan dan pengawasan. Kemudian yang selanjutnya itu ada manajemen sumber daya dan sustainability dari input. Yang selanjutnya kesejahteraan pekerja dan sosial dengan menerapkan peraturan mengenai keamanan dan keselamatan kerja serta kesejahteraan itu dapat dihasilkan melalui pemberian upah yang wajar kepada setiap pekerja. Selanjutnya traceability dan dokumentasi, di mana setiap proses produksi itu dilakukan pencatatan terkait hal-hal apa yang dilakukan dan hal-hal apa yang menjadi ancaman bagi proses produksi tersebut dan melakukan pendekatan proses risiko dan bukti dengan melakukan pemantauan dan perbaikan berkelanjutan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada proses produksi di setiap prosesnya. Yang selanjutnya itu 10 pilar utama dari GAP atau Good Agricultural Practice. Yang pertama itu perencanaan dan pengelolaan tanah, di mana pemilihan lahan bebas kontaminan atau logam berat, limbah industri, pestisida terlarang. Analisis tanah, yaitu pH dan NPK, kandungan organik, serta pencemaran. Konservasi tanah, terasering, gulu dan rotasi penanaman, penutup tanah atau cover crops. Di mana pilar yang pertama itu merupakan perencanaan dan pengelolaan tanah, di mana ini bisa dilakukan melalui pemilihan lahan yang bebas kontaminan, baik itu logam berat, limbah industri, pestisida terlarang,
serta zat-zat lainnya. Kemudian setelah kita memilih lahan yang tidak terkontaminasi zat-zat tersebut, kita bisa menganalisis tanah, yaitu dengan menganalisis pH dan NPK kandungan organik, serta kita harus menganalisis pencemarannya juga. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, kita harus melakukan konservasi tanah dengan melakukan terasering, guludan, kemudian rotasi tanaman serta penutupan tanah untuk melakukan pengelolaan tanah yang baik prosesnya. Yang selanjutnya itu 10 pilar utama dari GAP atau Good Agricultural Practice. Yang pertama itu perencanaan dan pengelolaan tanah, di mana pemilihan lahan bebas kontaminan atau logam berat, limbah industri, pestisida terlarang. Analisis tanah, yaitu pH dan NPK, kandungan organik, serta pencemaran. Konservasi tanah, terasering, guludan, rotasi penanaman, penutup tanah, atau cover crops. Di mana pilar yang pertama itu merupakan perencanaan dan pengelolaan tanah, di mana ini bisa dilakukan melalui pemilihan lahan yang bebas kontaminan, baik itu logam berat, limbah industri, pestisida terlarang, serta zat-zat lainnya. Kemudian setelah kita memilih lahan yang tidak terkontaminasi zat-zat tersebut, kita bisa menganalisis tanah, yaitu dengan menganalisis pH dan NPK kandungan organik, serta kita harus menganalisis pencemarannya juga. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, kita harus melakukan konservasi tanah dengan melakukan terasering, guludan, kemudian rotasi tanaman serta penutupan tanah untuk melakukan pengelolaan tanah yang baik. Kemudian pilar yang selanjutnya itu adalah penggunaan benih dan bibit berkualitas, di mana penggunaan bibit serta benih yang berkualitas, bervarietas unggul, dan sesuai agroklimat. Kemudian ada catatan asal-usul benih seperti traceability. Yang selanjutnya karantina bibit sebelum ditanam untuk menghindari penyakit. Di mana pilar yang kedua ini membahas tentang penggunaan benih dan bibit berkualitas. Di mana benih yang digunakan itu harus memiliki sertifikat dan varietas unggul. Dan itu harus tercatat di bahwa mereka memiliki sertifikasi yang betul-betul sertifikasi. Kemudian benih yang digunakan itu harus memiliki catatan asal-usul benih, dari mana benih itu diambil dan dari pohon yang seperti apa benih itu diciptakan. Kemudian melakukan karantina bibit sebelum ditanam. Untuk menghindari penyakit, bibit harus dikarantina seperti manusia yang telah terserang penyakit. Kemudian pilar yang selanjutnya itu adalah penggunaan benih dan bibit berkualitas, di mana penggunaan bibit serta benih yang berkualitas, bervarietas unggul, dan sesuai agroklimat. Kemudian ada catatan asal-usul benih seperti traceability. Yang selanjutnya karantina bibit sebelum ditanam untuk menghindari penyakit. Di mana pilar yang kedua ini membahas tentang penggunaan benih dan bibit berkualitas. Di mana benih yang digunakan itu harus memiliki sertifikat dan varietas unggul. Dan itu harus tercatat di bahwa mereka memiliki sertifikasi yang betul-betul sertifikasi. Kemudian benih yang digunakan itu harus memiliki catatan asal-usul benih, dari mana benih itu diambil dan dari pohon yang seperti apa benih itu diciptakan. Kemudian melakukan karantina bibit sebelum ditanam. Untuk menghindari penyakit, bibit harus dikarantina seperti manusia yang telah terserang penyakit. Kemudian pilar yang selanjutnya itu adalah pengelolaan air dan irigasi, di mana melalui sumber air yang aman, seperti air yang bebas limbah kimia dan biologis. Yang kedua itu irigasi harus hemat dengan menerapkan drip irrigation and sprinkler. Yang selanjutnya itu bebas dari kontaminasi oleh mikroba dan zat-zat kimia lainnya. Di mana melalui 3 alat ini pengelolaan air dan irigasi itu akan berjalan dengan sesuai rencana dan aman untuk dilakukan atau digunakan pada proses produksi pertanian.
Kemudian pilar yang selanjutnya itu adalah pengelolaan air dan irigasi, di mana melalui sumber air yang aman, seperti air yang bebas limbah kimia dan biologis. Yang kedua itu irigasi harus hemat, dengan menerapkan drip irrigation and sprinkle. Yang selanjutnya itu bebas dari eh, bebas dari kontaminasi oleh mikroba dan zat-zat kimia lainnya. Di mana melalui 3 hal ini pengolahan air dan irigasi itu akan berjalan dengan sesuai rencana dan aman untuk dilakukan atau digunakan pada proses produksi pertanian. Kemudian pilar yang selanjutnya itu adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Pemupukan berdasarkan uji tanah dan rekomendasi dosis. Kita harus menggunakan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang. Di mana pestisida juga harus sesuai dengan label, dosis yang tepat, kemudian mematuhi interval prapanen atau PHI. Catatan aplikasi input selalu disimpan, di mana dengan hal-hal ini, penggunaan pupuk dan pestisida yang aman itu akan menyebabkan kesuburan tanah akan terjaga bahkan meningkat. Di mana dengan penggunaan pupuk organik dan kompos bisa memperbaiki kesuburan tanah dalam jangka panjang. Kemudian dapat juga dilakukan dengan penggunaan pestisida dengan dosis yang tepat serta mematuhi interval prapanen. Kemudian pilar yang selanjutnya itu adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Pemupukan berdasarkan uji tanah dan rekomendasi dosis. Kita harus menggunakan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang. Di mana pestisida juga harus sesuai dengan label, dosis yang tepat, kemudian mematuhi interval prapanen atau PHI. Catatan aplikasi input selalu disimpan, di mana dengan hal-hal ini, penggunaan pupuk dan pestisida yang aman itu akan menyebabkan kesuburan tanah akan terjaga bahkan meningkat. Di mana dengan penggunaan pupuk organik dan kompos bisa memperbaiki kesuburan tanah dalam jangka panjang. Kemudian dapat juga dilakukan dengan penggunaan pestisida dengan dosis yang tepat serta mematuhi interval prapanen. Kemudian pilar yang selanjutnya itu adalah pengelolaan hama dan penyakit atau IPM. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu pengamatan rutin di lapangan atau pest counting. Yang kedua, gunakan musuh alami, varietas tahan, dan teknik kultur atau rotasi tanaman. Kemudian pestisida sebagai pilihan terakhir atau last resort. Nah, di sini pengolahan hama atau penyakit yang pertama itu dapat melakukan 3 hal. Yang pertama, pengamatan rutin di lapangan. Kita harus melakukan pengamatan di lapangan selama masa produksi, di mana pohon-pohon atau tumbuhan atau tanaman yang memiliki cacat fisik baik itu dari daun, batang, akar, dan selainnya sudah pasti terkena atau terpapar oleh hama dan penyakit. Kemudian untuk melawan penyakit dan hama itu kita bisa menggunakan musuh alami. Contohnya itu jika ada ulat daun, kita bisa menggunakan atau menyebarkan musuh alami dari ulat tersebut. Kemudian selain itu, jika kita menggunakan varietas yang tahan akan penyakit, tentu hama dan penyakit tidak akan bisa mengalahkan tanaman tersebut karena varietasnya adalah varietas tahan hama dan penyakit. Kemudian teknik kultur atau rotasi tanaman. Dilakukan rotasi tanaman untuk menghilangkan hama tersebut. Kemudian eee, bisa dilakukan penggunaan pestisida jika dari 2 hal di atas tersebut tidak lagi bisa mampu mengatasi hama tersebut. Jadi pestisida ini adalah pilihan terakhir untuk mengatasi hama dan penyakit tersebut. Kemudian pilar yang selanjutnya itu adalah pengelolaan hama dan penyakit atau IPM. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu pengamatan rutin di lapangan atau pest counting. Yang kedua, gunakan musuh alami, varietas tahan, dan teknik kultur atau rotasi tanaman. Kemudian pestisida sebagai pilihan terakhir atau last resort. Nah, di sini pengolahan hama atau penyakit yang pertama itu dapat melakukan 3 hal. Yang pertama, pengamatan rutin di lapangan. Kita harus melakukan pengamatan di lapangan selama masa produksi, di mana pohon-pohon atau tumbuhan atau tanaman yang memiliki
cacat fisik baik itu dari daun, batang, akar, dan selainnya sudah pasti terkena atau terpapar oleh hama dan penyakit. Kemudian untuk melawan penyakit dan hama itu kita bisa menggunakan, musuh alami. Contohnya itu jika ada ulat daun, kita bisa menggunakan atau menyebarkan musuh alami dari ulat tersebut. Kemudian selain itu, jika kita menggunakan varietas yang tahan akan penyakit, tentu hama dan penyakit tidak akan bisa mengalahkan, tanaman tersebut karena varietasnya adalah varietas tahan hama dan penyakit. Kemudian teknik kultur atau rotasi tanaman, dilakukan rotasi tanaman untuk, menghilangkan hama tersebut. Kemudian, eee, bisa dilakukan penggunaan pestisida jika dari 2 hal di atas tersebut tidak lagi bisa mampu mengatasi hama tersebut. Jadi, pestisida ini adalah pilihan terakhir untuk mengatasi hama dan penyakit tersebut. Pilar yang selanjutnya itu pasca panen dan pengolahan produk, di mana di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama itu panen dengan alat bersih dan higienis. Poin yang kedua itu sortasi, grading pencucian dengan air bersih. Kemudian pendinginan segera atau cold storage bila produk mudah rusak, serta pengemasan sesuai standar pasar dan aman pangan. Di sini ada dijelaskan mengenai tentang pengolahan pasca panen serta apa yang kita lakukan setelah, panen bisa dilakukan, bisa menggunakan dengan pengolahan produk. Hal yang pertama harus dilakukan itu adalah panen menggunakan alat yang higienis, di mana, jika produk pertanian yang dibudidaya itu adalah produk pertanian untuk dimakan, seperti buah, sayur, dan lain-lainnya, sudah pasti untuk pemanenannya harus menggunakan alat yang bersih dan higienis. Kemudian ada sortasi, grading, dan pencucian dengan air bersih. Nah, untuk menjaga mutu serta, menjaga ketahanan dari produk tersebut, setelah selesai dilakukan proses panen, kita harus melakukan sortasi dan grading, di mana di sini merupakan tahapan pemilihan dari produk pertanian yang telah dipanen, dipilih antara produk yang masih bagus, layak pakai, dengan produk yang sudah mengalami rusak atau kecacatan. Kemudian setelah itu dilakukan pencucian dengan air bersih, di mana hal ini bertujuan untuk membersihkan, produk pertanian dari kotoran-kotoran yang bisa merusak kualitas dari produk itu sendiri. Kemudian setelah itu dilakukan pendinginan atau cold storage, bila produk tersebut merupakan produk yang mudah rusak. Nah, cold storage ini berfungsi untuk tetap menjaga kualitas produk selama masa penyimpanan, agar produk tidak busuk dan rusak. Yang selanjutnya itu pengemasan sesuai standar pasar dan aman pangan. Nah, ini nggak tahu penjelasannya tuh. Pilar yang selanjutnya itu pasca panen dan pengolahan produk, di mana di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama itu panen dengan alat bersih dan higienis. Poin yang kedua itu sortasi, grading pencucian dengan air bersih. Kemudian pendinginan segera atau cold storage bila produk mudah rusak, serta pengemasan sesuai standar pasar dan aman pangan. Di sini ada dijelaskan mengenai tentang pengolahan pasca panen serta apa yang kita lakukan setelah, panen bisa dilakukan, bisa menggunakan dengan pengolahan produk. Hal yang pertama harus dilakukan itu adalah panen menggunakan alat yang higienis, di mana, jika produk pertanian yang dibudidaya itu adalah produk pertanian untuk dimakan, seperti buah, sayur, dan lain-lainnya, sudah pasti untuk pemanenannya harus menggunakan alat yang bersih dan higienis. Kemudian ada sortasi, grading, dan pencucian dengan air bersih. Nah, untuk menjaga mutu serta, menjaga ketahanan dari produk tersebut, setelah selesai dilakukan proses panen, kita harus melakukan sortasi dan grading, di mana di sini
merupakan tahapan pemilihan dari produk pertanian yang telah dipanen, dipilih antara produk yang masih bagus, layak pakai dengan produk yang sudah mengalami rusak atau kecacatan. Kemudian setelah itu dilakukan pencucian dengan air bersih, di mana hal ini bertujuan untuk membersihkan produk pertanian dari kotoran-kotoran yang bisa merusak kualitas dari produk itu sendiri. Kemudian setelah itu dilakukan pendinginan atau cold storage bila produk tersebut merupakan produk yang mudah rusak. Nah, cold storage ini berfungsi untuk tetap menjaga kualitas produk selama masa penyimpanan agar produk tidak busuk dan rusak. Yang selanjutnya itu pengemasan sesuai standar pasar dan aman pangan. Nah, ini nggak tahu penjelasannya tuh. Pilar yang selanjutnya itu adalah pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu uji residu pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala. SOP sanitasi di area serta packing. Kemudian ada traceability, di mana produk bisa ditelusuri asal-usulnya. Di mana tujuan dari pengawasan kualitas dan pengaman ini adalah untuk menjaga kualitas agar tetap menjaga kualitas dari produk agar tetap berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Dapat dilakukan dengan menguji residu pestisida yang masih tertempel di produk, kemudian menguji mikroba dan logam berat secara berkala, di mana ini merupakan bagian dari standar operasional produksi dengan melakukan sanitasi di area packing. Di mana setelah melakukan hal ini produk bisa ditelusuri asal-usulnya apakah terpapar oleh residu pestisida, mikroba, logam berat, atau zat-zat lainnya. Pilar yang selanjutnya itu adalah pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu uji residu pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala. SOP sanitasi di area serta packing. Kemudian ada traceability, di mana produk bisa ditelusuri asal-usulnya. Di mana tujuan dari pengawasan kualitas dan pengaman ini adalah untuk menjaga kualitas agar tetap menjaga kualitas dari produk agar tetap berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Dapat dilakukan dengan menguji residu pestisida yang masih tertempel di produk, kemudian menguji mikroba dan logam berat secara berkala, di mana ini merupakan bagian dari standar operasional produksi dengan melakukan sanitasi di area packing. Di mana setelah melakukan hal ini produk bisa ditelusuri asal-usulnya apakah terpapar oleh residu pestisida, mikroba, logam berat, atau zat-zat lainnya. Yang selanjutnya itu adalah pengelolaan limbah dan lingkungan. Yang pertama limbah organik. Itu bisa diubah menjadi pupuk kompos, kemudian limbah B3 atau bekas pestisida dikumpulkan, tidak dibuang sembarangan. Kemudian ada buffer zone untuk melindungi ekosistem sekitar. Nah, di mana pengelolaan limbah dan lingkungan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian dari ekosistem atau lingkungan sekitar. Yang pertama, limbah organik itu bisa diubah menjadi pupuk kompos, di mana hal itu akan berguna untuk menjadi pupuk tanaman organik, yang mana itu juga bisa menaikkan tingkat kesuburan tanah dan untuk jangka panjang. Kemudian untuk limbah B3 atau bekas pestisida, itu dikumpulkan dan tidak dibuang sembarangan agar tidak mencemari lingkungan karena terserak di mana-mana akibat dibuang sembarangan. Kemudian ada buffer zone untuk melindungi ekosistem sekitar. Yang selanjutnya itu adalah pengelolaan limbah dan lingkungan. Yang pertama limbah organik. Itu bisa diubah menjadi pupuk kompos, kemudian limbah B3 atau bekas pestisida dikumpulkan, tidak dibuang sembarangan. Kemudian ada buffer zone untuk melindungi ekosistem sekitar. Nah, di mana pengelolaan limbah dan lingkungan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian dari ekosistem atau lingkungan sekitar. Yang pertama, limbah organik itu bisa diubah menjadi pupuk kompos, di mana hal itu akan berguna untuk menjadi pupuk tanaman organik, yang mana itu juga bisa menaikkan tingkat kesuburan tanah dan untuk jangka panjang.
Kemudian untuk limbah B3 atau bekas pestisida, itu dikumpulkan dan tidak dibuang sembarangan agar tidak mencemari lingkungan karena terserak di mana-mana akibat dibuang sembarangan. Kemudian ada buffer zone untuk melindungi ekosistem sekitar. Dan yang selanjutnya itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja, di mana itu dapat direalisasikan melalui penyediaan APD atau alat pelindung diri saat aplikasi pestisida dan panen, yang bertujuan untuk melindungi fisik dan diri dari si pekerja ketika melakukan penyemprotan pestisida, agar si pekerja tidak terpapar atau tidak terkontaminasi oleh pestisida yang disemprotkan itu sendiri. Kemudian penggunaan APD saat panen itu untuk melindungi eee, bagian tubuh dari si pemanen, misal pemanen sawit ketika melakukan pemanenan harus menggunakan helm, sarung tangan, serta sepatu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada fasilitas sanitasi air atau air bersih, toilet, tempat cuci tangan, di mana fasilitas ini berfungsi untuk membersihkan diri si pekerja dari kotoran-kotoran serta residu-residu yang menempel atau zat kimia yang menempel pada tangannya, pada tubuhnya setelah melakukan proses penyemprotan pestisida. Dan yang selanjutnya ada pelatihan keselamatan kerja dan P3K di lahan, di mana pelatihan keselamatan kerja ini bertujuan agar para pekerja teredukasi bahwa keselamatan pekerja itu penting dalam sebuah pekerjaan. Karena ketika seorang pekerja tidak memiliki atau tingkat keselamatan yang tinggi, bisa dipastikan ia akan terluka. Serta ketika terluka, fungsi dari P3K di lahan itu adalah untuk menyelamatkan atau sebagai pertolongan pertama bagi si pekerja. Dan yang selanjutnya itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja, di mana itu dapat direalisasikan melalui penyediaan APD atau alat pelindung diri saat aplikasi pestisida dan panen, yang bertujuan untuk melindungi fisik dan diri dari si pekerja ketika melakukan penyemprotan pestisida, agar si pekerja tidak terpapar atau tidak terkontaminasi oleh pestisida yang disemprotkan itu sendiri. Kemudian penggunaan APD saat panen itu untuk melindungi eee, bagian tubuh dari si pemanen, misal pemanen sawit ketika melakukan pemanenan harus menggunakan helm, sarung tangan, serta sepatu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada fasilitas sanitasi air atau air bersih, toilet, tempat cuci tangan, di mana fasilitas ini berfungsi untuk membersihkan diri si pekerja dari kotoran-kotoran serta residu-residu yang menempel atau zat kimia yang menempel pada tangannya, pada tubuhnya setelah melakukan proses penyemprotan pestisida. Dan yang selanjutnya ada pelatihan keselamatan kerja dan P3K di lahan, di mana pelatihan keselamatan kerja ini bertujuan agar para pekerja teredukasi bahwa keselamatan pekerja itu penting dalam sebuah pekerjaan. Karena ketika seorang pekerja tidak memiliki atau tingkat keselamatan yang tinggi, bisa dipastikan ia akan terluka. Serta ketika terluka, fungsi dari P3K di lahan itu adalah untuk menyelamatkan atau sebagai pertolongan pertama bagi si pekerja. Kemudian slide yang berikutnya itu membahas tentang dokumentasi dan pelaporan, di mana dokumentasi dan pelaporan ini dapat dilakukan melalui buku catatan budidaya atau Farm Record Book, di mana selama proses budidaya mulai dari penanaman hingga pasca panen, seluruh prosesnya dicatat dalam buku catatan budidaya tersebut, serta melakukan pencatatan aplikasi pupuk, pestisida, panen, dan hasil sortasi, di mana eee ketika melakukan pemupukan kita harus mencatat berapa pupuk yang telah disiramkan dan berapa kali proses penyiraman pupuk tersebut. Kemudian, sama juga dengan proses penyemprotan pestisida, kita harus mengetahui berapa dosis serta berapa kali pestisida telah disemprotkan. Kemudian panen dan hasil sortasi. Ini juga perlu dicatat, karena untuk melengkapi catatan aja. Kemudian ada audit audit internal dan laporan periodik untuk evaluasi mutu. Nah, untuk hal ini diperlukan untuk, eee,
keperluan mutu, di mana mutu itu juga perlu. Kemudian slide yang berikutnya itu membahas tentang dokumentasi dan pelaporan, di mana dokumentasi dan pelaporan ini dapat dilakukan melalui buku catatan budidaya atau farm record book, di mana selama proses budidaya mulai dari penanaman hingga pasca panen, seluruh prosesnya dicatat dalam buku catatan budidaya tersebut, serta melakukan pencatatan aplikasi pupuk, pestisida, panen, dan hasil sortasi, di mana uh, ketika melakukan pemupukan kita harus mencatat berapa pupuk yang telah disiramkan dan berapa kali proses penyiraman pupuk tersebut. Kemudian sama juga dengan proses penyemprotan pestisida, kita harus mengetahui berapa dosis serta berapa kali pestisida telah disemprotkan. Kemudian panen dan hasil sortasi. Ini juga perlu dicatat karena untuk melengkapi catatan aja. Kemudian ada audit internal dan laporan periodik untuk evaluasi mutu. Nah, untuk hal ini diperlukan untuk keperluan mutu, di mana mutu itu juga perlu. Kemudian ada implementasi GAP, di mana asesmen awal. Di situ ada gap analysis. Dengan membandingkan praktik saat ini dengan standar GAP yang menjadi rujukan, membuat SOP tertulis untuk setiap aktivitas atau aplikasi pestisida, panen, kebersihan, penerimaan bibit. Kemudian pelatihan tenaga kerja dan manajemen atau hygiene keselamatan dan pencatatan, implementasi dan pencatatan farm record book, aplikasi input hasil panen, inspeksi, monitoring internal dan audit rutin. Lakukan korektif action jika ditemukan penyimpangan. Kemudian persiapan sertifikasi untuk audit dari pihak ketiga. Kemudian ada implementasi GAP, di mana asesmen awal. Di situ ada gap analysis. Dengan membandingkan praktik saat ini dengan standar GAP yang menjadi rujukan, membuat SOP tertulis untuk setiap aktivitas atau aplikasi pestisida, panen, kebersihan, penerimaan bibit. Kemudian pelatihan tenaga kerja dan manajemen atau hygiene keselamatan dan pencatatan, implementasi dan pencatatan farm record book, aplikasi input hasil panen, inspeksi, monitoring internal dan audit rutin. Lakukan korektif action jika ditemukan penyimpangan. Kemudian persiapan sertifikasi untuk audit dari pihak ketiga. Ya, yang selanjutnya itu ada sertifikasi GAP. Di sini ada beberapa sertifikasi, beberapa jenis. Yang pertama itu ada USDA GAP, mana ini milik Amerika Serikat. Kemudian Global GAP, kemudian ada Europe GAP, serta JGAP, di mana JGAP ini milik Jepang, dan SNI GAP atau Indonesia, yang kita tahu itu Standar Nasional Indonesia. Kemudian sertifikasi GAP itu pengakuan resmi bahwa suatu usaha pertanian telah menerapkan standar Good Agricultural Practice secara konsisten dan memenuhi kriteria keamanan pangan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan pekerja. Tujuannya untuk menjamin bahwa produk pertanian yang dihasilkan aman dikonsumsi, ramah lingkungan, dan dapat diterima di pasar global. Kemudian kita akan membahas dari jenis-jenis sertifikasi GAP di dunia yang tadi. Yang pertama itu ada USDA GAP dari Amerika Serikat. Di mana ini dikeluarkan oleh United States Department of Agriculture atau USDA, dan fokus pada keamanan pangan terutama dalam rantai produksi buah dan sayuran segar. Kemudian penilaian dilakukan berdasarkan praktik kebersihan, keamanan pangan, keamanan hasil panen, serta sistem dokumentasi usaha tani. Kemudian diterapkan untuk mempermudah produk pertanian masuk ke pasar domestik dan ekspor Amerika. Kemudian di sini kita membahas dari Europe GAP atau
yang diciptakan oleh Eropa. Sekarang dikenal dengan nama Global GAP yang awalnya dikembangkan oleh Asosiasi Retail Eropa untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan produk pertanian, di mana bertujuan untuk menekankan tanggung jawab lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan keamanan produk. Sertifikasi ini menjadi standar utama bagi ekspor ke pasar-pasar Eropa. Kemudian yang selanjutnya itu ada JGAP, mana ini milik dari Jepang yang dikembangkan oleh Japan Good Agricultural Practice Association yang fokusnya itu pada keamanan pangan, pelestarian lingkungan, dan keselamatan kerja di sektor pertanian. Di mana ini JGAP ini banyak digunakan oleh petani Jepang untuk menjamin produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar konsumen di Jepang. Dan yang selanjutnya itu ada Global GAP atau standar internasional. Merupakan hasil pengembangan dari Europe GAP dan kini menjadi standar global untuk praktik pertanian berkelanjutan. Di mana standar ini telah diakui oleh lebih dari 120 negara yang meliputi standar untuk tanaman pangan, ternak, perikanan, dan produk hortikultura yang bertujuan untuk menyatukan berbagai standar GAP agar perdagangan internasional jauh lebih mudah untuk dilakukan. Dan yang selanjutnya itu dan terakhir itu SNI GAP, merupakan standar internasional yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan Kementerian Pertanian RI. Fokus pada penerapan GAP yang sesuai dengan kondisi pertanian lokal Indonesia, yang bertujuan meningkatkan mutu, keamanan, dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar domestik maupun ekspor, di mana sertifikasi dilakukan oleh lembaga berwenang setelah petani atau kelompok tani memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Sertifikasi GAP tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen dan peluang ekspor, tetapi juga membantu petani menjalankan praktik pertanian yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Ya, yang selanjutnya itu ada sertifikasi GAP. Di sini ada beberapa sertifikasi, beberapa jenis. Yang pertama itu ada USDA GAP, mana ini milik Amerika Serikat. Kemudian Global GAP, kemudian ada Europe GAP, serta JGAP, di mana JGAP ini milik Jepang, dan SNI GAP atau Indonesia yang kita tahu itu Standar Nasional Indonesia. Kemudian sertifikasi GAP itu pengakuan resmi bahwa suatu usaha pertanian telah menerapkan standar Good Agricultural Practice secara konsisten dan memenuhi kriteria keamanan pangan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan pekerja. Tujuannya untuk menjamin bahwa produk pertanian yang dihasilkan aman dikonsumsi, ramah lingkungan, dan dapat diterima di pasar global. Kemudian kita akan membahas dari jenis-jenis sertifikasi GAP di dunia yang tadi. Yang pertama itu ada USDA GAP dari Amerika Serikat. Di mana ini dikeluarkan oleh United States Department of Agriculture atau USDA. Dan fokus pada keamanan pangan terutama dalam rantai produksi buah dan sayuran segar. Kemudian penilaian dilakukan berdasarkan praktik kebersihan, keamanan pangan, keamanan hasil panen, serta sistem dokumentasi usaha tani. Kemudian diterapkan untuk mempermudah produk pertanian masuk ke pasar domestik dan ekspor Amerika. Kemudian di sini kita membahas dari Europe GAP atau yang diciptakan oleh Eropa. Sekarang dikenal dengan nama Global GAP yang awalnya dikembangkan oleh Asosiasi Retail Eropa untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan produk pertanian, di mana bertujuan untuk menekankan tanggung jawab lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan keamanan produk. Sertifikasi ini menjadi standar utama bagi ekspor ke pasar-pasar Eropa. Kemudian yang selanjutnya itu ada JGAP, mana ini milik dari Jepang yang dikembangkan oleh Japan Good Agricultural Practice Association yang fokusnya itu pada keamanan pangan, pelestarian lingkungan, dan keselamatan kerja di sektor pertanian. Di mana ini JGAP ini banyak digunakan oleh petani Jepang untuk menjamin produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar konsumen di Jepang. Dan yang selanjutnya itu ada Global GAP atau standar internasional. Merupakan hasil pengembangan dari Europe GAP dan
kini menjadi standar global untuk praktik pertanian berkelanjutan, di mana standar ini telah diakui oleh lebih dari 120 negara yang meliputi standar untuk tanaman pangan, ternak, perikanan, dan produk hortikultura, yang bertujuan untuk menyatukan berbagai standar GAP agar perdagangan internasional jauh lebih mudah untuk dilakukan. Dan yang selanjutnya itu dan terakhir itu SNI GAP, merupakan standar internasional yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan Kementerian Pertanian RI. Fokus pada penerapan GAP yang sesuai dengan kondisi pertanian lokal Indonesia, yang bertujuan meningkatkan mutu, keamanan, dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar domestik maupun ekspor, di mana sertifikasi dilakukan oleh lembaga berwenang setelah petani atau kelompok tani memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Sertifikasi GAP tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen dan peluang ekspor, tetapi juga membantu petani menjalankan praktik pertanian yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Ya, yang selanjutnya itu ada sertifikasi GAP. Di sini ada beberapa sertifikasi, beberapa jenis. Yang pertama itu ada USDA GAP, mana ini milik Amerika Serikat. Kemudian Global GAP, kemudian ada Europe GAP, serta JGAP, di mana JGAP ini milik Jepang, dan SNIGAP atau Indonesia, yang kita tahu itu Standar Nasional Indonesia. Kemudian sertifikasi GAP itu pengakuan resmi bahwa suatu usaha pertanian telah menerapkan standar Good Agricultural Practice secara konsisten dan memenuhi kriteria keamanan pangan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan pekerja. Tujuannya untuk menjamin bahwa produk pertanian yang dihasilkan aman dikonsumsi, ramah lingkungan, dan dapat diterima di pasar global. Kemudian kita akan membahas dari jenis-jenis sertifikasi GAP di dunia yang tadi. Yang pertama itu ada USDA GAP dari Amerika Serikat. Di mana ini dikeluarkan oleh United States Department of Agriculture atau USDA, dan fokus pada keamanan pangan terutama dalam rantai produksi buah dan sayuran segar. Kemudian penilaian dilakukan berdasarkan praktik kebersihan, keamanan pangan, keamanan hasil panen, serta sistem dokumentasi usaha tani. Kemudian diterapkan untuk mempermudah produk pertanian masuk ke pasar domestik dan ekspor Amerika. Kemudian di sini kita membahas dari Europe GAP atau yang diciptakan oleh Eropa. Sekarang dikenal dengan nama Global GAP, yang awalnya dikembangkan oleh Asosiasi Retail Eropa untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan produk pertanian, di mana bertujuan untuk menekankan tanggung jawab lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan keamanan produk. Sertifikasi ini menjadi standar utama bagi ekspor ke pasar-pasar Eropa. Kemudian yang selanjutnya itu ada JGAP, mana ini milik dari Jepang, yang dikembangkan oleh Japan Good Agricultural Practice Association, yang fokusnya itu pada keamanan pangan, pelestarian lingkungan, dan keselamatan kerja di sektor pertanian. Di mana ini JGAP ini banyak digunakan oleh petani Jepang untuk menjamin produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar konsumen di Jepang. Dan yang selanjutnya itu ada Global GAP atau standar internasional, merupakan hasil pengembangan dari Europe GAP dan kini menjadi standar global untuk praktik pertanian berkelanjutan, di mana standar ini telah diakui oleh lebih dari 120 negara yang meliputi standar untuk tanaman pangan, ternak, perikanan, dan produk hortikultura, yang bertujuan untuk menyatukan berbagai standar GAP agar perdagangan internasional jauh lebih mudah untuk dilakukan. Dan yang selanjutnya itu dan terakhir itu SNI GAP, merupakan standar internasional yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan Kementerian Pertanian RI. Fokus pada penerapan GAP yang sesuai dengan kondisi pertanian lokal Indonesia, yang bertujuan meningkatkan mutu, keamanan, dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar domestik maupun ekspor, di mana sertifikasi dilakukan oleh lembaga berwenang setelah petani atau kelompok tani memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Sertifikasi GAP tidak hanya
meningkatkan kepercayaan konsumen dan peluang ekspor, tetapi juga membantu petani menjalankan praktik pertanian yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Kemudian di sini ada audit verification checklist with agricultural practice. Nah, di sini mungkin bisa dicek melalui link ini terkait dengan audit verifikasi checklist tuh dari GAP itu sendiri, seperti itu. Kemudian di sini ada audit verification checklist with agricultural practice. Nah, di sini mungkin bisa dicek melalui link ini terkait dengan audit verifikasi checklist tuh dari GAP itu sendiri, seperti itu. Mungkin sampai di sini materi dari GAP yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangannya mohon dimaafkan dan apabila saya melakukan kesalahan baik itu tutur kata, perlakuan, gerak-gerik, atau gestur tubuh yang saya lakukan mungkin salah di mata teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.